Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Gresensia Pardede, mahasiswa D3 Kebidanan Medan, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan 10 materi yang telah diberikan Ibu Wardati. Yang pertama, penjelasan tentang leopard 1 sampai leopard 4. Pada leopard 1 fungsinya adalah untuk mengukur tinggi fundus uteri. Yang kedua, untuk mengetahui usia kehamilan. Yang ketiga, untuk menentukan bagian apa yang terletak pada fundus uteri. Langkah-langkahnya, yang pertama, suruh ibu untuk menekukan kakinya. Yang kedua, awali dengan mengumpulkan fundus uteri sampai menemukan batas fundus uteri. Yang ketiga, setelah menemukan batas fundus uteri, kita akan meraba bagian apa yang terletak pada fundus uteri. Jika teraba keras, bulat, dan melenting, itu adalah bagian kepala. Jika teraba lunak, bulat, dan tidak melenting, itu adalah bagian bokong. Yang keempat, kemudian melakukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan jari. Patokannya adalah simpisis, pusat, dan PX. Yang kelima, melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan rumus McDonald. Jepitkan angka 1 pada pita cm ke arah batasan fundus uteri yang telah kita tentukan. Kemudian, tarik pita cm sampai ke arah simpisis. Jepitkan angka 1 pada pita cm ke arah batasan fundus uteri yang telah kita tentukan. Kemudian, tarik pita cm sampai ke arah simpisis. Pada leopard kedua, fungsinya untuk mengetahui bagian janin yang terletak pada abdomen ibu sebelah kiri dan sebelah kanan, sisi kiri dan sebelah kanan. Yang kedua, untuk mengetahui letak janin apakah membujur atau melintang. Yang ketiga, untuk mengetahui letak denyut jantung janin atau DJJ. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah tangan yang satu untuk melakukan penahanan dan yang tangan satu lagi untuk melakukan perabaan sampai batas fundus uteri. Jika teraba bagian memanjang, memapan, dan keras, itu adalah bagian punggung, dan jika teraba bagian-bagian kecil, itu adalah ekstremitas. Pada leopard 2, jika teraba melintang, itu kemungkinan adalah bagian bokong atau bagian kepala pada bagian sisi kiri dan sisi kanan ibu. Jika letaknya membujur, itu bisa jadi punggung kiri atau punggung kanan. Pada leopard 3, fungsinya yang pertama adalah untuk menentukan bagian terbawah janin atau posisi bagian bawah. Yang kedua, untuk menentukan persentase janin. Langkah yang pertama adalah yang dilakukan, tangan yang satu diletakkan di simpisis dan tangan yang satu lagi diletakkan di bagian fundus. Kemudian kita raba. Jika terasa bulat, melenting, dan keras, itu adalah bagian kepala. Jika terasa bulat, tidak melenting, dan lunak, itu adalah bagian bokong. Pada leopard 4, fungsi yang pertama adalah untuk memastikan apakah bagian terbawah janin sudah masuk PAP atau belum. Yang kedua, untuk memastikan sudah sejauh mana janin sudah memasuki PAP. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah pastikan posisi kita menghadap kaki ibu. Yang kedua, perintahkan ibu untuk meluruskan kakinya. Yang ketiga, lakukan perabaan sampai bagian terbawah janin. Jika tangan kita berbentuk konvergen atau masih dapat menyatu, itu maka janin belum masuk PAP. Jika tangan sudah menyebar atau berbentuk divergen, maka janin sudah memasuki PAP. Yang kedua, menghitung usia kehamilan menurut hitungan jari. Kalau 1-2 jari di atas simpisis, usia kehamilannya 12 minggu. Kalau pertengahan antara pusat dan simpisis, itu usia kehamilannya 16 minggu. Kalau 3 jari di bawah pusat, usia kehamilannya 20 minggu. Kalau tepat di pusat, usia kehamilannya 24 minggu. Kalau 3 jari di atas pusat, usia kehamilannya 28 minggu. Kalau pertengahan PX dan pusat, usia kehamilannya 32 minggu. Kalau 3 jari di bawah PX atau Processus Sipodius, itu usia kehamilannya 36 minggu. Kalau pertengahan PX dan pusat, itu usia kehamilannya 40 minggu. Yang ketiga, 10 tes standar pelayanan ANC. Yang pertama itu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi atau lila lingkar lengan atas. Yang keempat, menentukan tinggi fundus uteri. Yang kelima, menentukan DJJ atau denyut jantung janin. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid atau TT. Yang ketujuh, pemberian tablet penambah darah atau tablet FE minimal 90 kali selama kehamilan.
Yang ke-8, tes laboratorium. Yang ke-9, tata laksana kasus. Yang ke-10, temu wicara atau konseling. Yang ke-4, pemeriksaan antenatal care dilakukan minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan. 2 kali dilakukan oleh dokter dan 4 kali dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Pada trimester pertama dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan pada usia kehamilan hingga 12 minggu. Pada trimester kedua dilakukan 1 kali pemeriksaan pada usia kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Pada trimester ketiga dilakukan sebanyak 3 kali pemeriksaan pada usia kehamilan di atas 26 minggu sampai pada 40 minggu. Yang kelima, kunjungan masa nifas. Kunjungan masa nifas dilakukan paling sedikit sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah 6-8 jam setelah masa persalinan. Tujuannya adalah untuk mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. Yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Jika perdarahannya semakin parah, ada baiknya kita akan rujuk ke rumah sakit. Yang ketiga, memberikan konseling. Yang keempat, memberikan ASI awal. Yang kelima, melakukan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi baru lahir. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir. Kunjungan yang kedua adalah 6 hari setelah persalinan. Tujuannya untuk memastikan apakah involusi uterusnya berjalan normal atau tidak, uterusnya berkontraksi atau tidak, apakah ada pendarahan dan apakah terasa bau. Yang kedua, untuk memastikan apakah si ibu mengalami tanda-tanda demam. Yang ketiga, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyakit. Kunjungan yang ketiga yaitu 2 minggu setelah persalinan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah involusi uteri berjalan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memastikan apakah terjadi perdarahan atau tidak. Yang ketiga, menilai adanya tanda-tanda demam. Yang keempat, untuk memastikan apakah ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyakit. Pada kunjungan keempat, itu dilakukan 6 minggu setelah persalinan. Tujuannya adalah untuk menanyakan kepada ibu kesulitan apa yang ia alami dan bayinya alami. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan konseling kepada ibu untuk melakukan KB secara dini. Yang keenam, penjelasan tentang kala 1 sampai kala 4. Pada kala 1 sering disebut sebagai kala pembukaan, karena pada kala 1 itu adalah pembukaan serviks, dimulai pada pembukaan diameter 1 sampai pada pembukaan lengkap. Pada kala 1 terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten itu berlangsung selama 8 jam dan pembukaannya terjadi sangat lambat sampai mencapai pada diameter 3 cm atau pembukaan 3. Pada fase aktif itu terjadi antara pembukaan 4 cm sampai pada pembukaan lengkap. Tanda-tanda kala 1 yang pertama itu adalah terasa nyeri karena adanya his. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah karena akibat robekan serviks. Yang ketiga, kadang ketuban pecah dengan sendirinya. Yang keempat, pada pemeriksaan dalam serviks mendatar dan telah adanya pembukaan. Asuhan yang diberikan pada kala 1 yang pertama adalah menghadirkan orang yang dianggap penting. Yang kedua, mengaturkan posisi ibu, tapi tidak dianjurkan untuk terlentang. Yang ketiga, membimbing ibu untuk tetap rileks, menarik nafas, menahan nafas, dan mengeluarkan nafas saat terjadinya his. Yang keempat, menjaga privasi ibu. Yang kelima, menjelaskan kemajuan ibu. Yang keenam, menjaga kebersihan ibu. Yang ketujuh, melakukan masase di punggung pasien. Pada kala kedua yaitu kala persalinan, dimulai dari pembukaan lengkap sampai pada proses pengeluaran bayi. Pada kala kedua ini disebut juga kala pengeluaran bayi. Tanda-tandanya pada kala kedua ini yang pertama adalah ibu merasa ingin meneran, yang kedua ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada vagina, yang ketiga perineum semakin menonjol, yang keempat peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Kala ketiga yaitu lahirnya plasenta, dimulai dari proses persalinan sampai lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Tanda-tanda pada kala ketiga yang pertama adalah uterus menjadi bundar, yang kedua perdarahan, terutama perdarahan yang agak banyak, yang ketiga memanjangnya tali pusat yang lahir, yang keempat naiknya fundus uteri karena naiknya rahim lebih mudah digerakkan. Asuhan yang diberikan pada kala ketiga yang pertama adalah memberikan oksitosin pada menit pertama bayi lahir, yang kedua adalah
melakukan penanganan tali pusat. Yang ketiga adalah masase fundus uteri. Yang keempat, memeriksakan ada atau tidaknya janin kedua. Yang kelima, memberitahukan kepada ibu bahwa plasenta lahir dan memeriksa kelengkapan plasenta. Yang keenam, mengevaluasi kontraksi uterus beserta perdarahan pada kala ketiga. Yang ketujuh, memantau adanya tanda bahaya kala ketiga seperti kelainan kontraksi. Yang keempat adalah kala 4, yaitu observasi, dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu, dilakukan dengan melakukan pemantauan pada kala 4, yaitu melakukan rangsangan taktil atau massage. Tanda-tanda pada kala 4 yang pertama adalah darah yang keluar dari janin lahir, yang kedua kontraksi rahim, yang ketiga keadaan umum ibu, yang keempat pengobatan perdarahan postpartum, yang kelima menjahit robekan perineum, yang keenam memeriksa bayi. Asuhan yang diberikan pada kala 4 yang pertama adalah memeriksa perdarahan dan ada tidaknya laserasi. Jika ada laserasi, lakukan hecting. Yang kedua, mengobservasi tanda-tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan, dan kandung kemih tiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 50 menit pada 1 jam kedua. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin. Yang keempat, menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini. Yang kelima, mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, jenis-jenis lokea. Yang pertama, lokea rubra pada waktu 1-3 hari berwarna merah kehitaman. Ciri-cirinya terdiri dari sel duo, vernix cosseosa, rambut lanugo, sisa meconium, dan sisa darah. Yang kedua, jenis lokea sanguinolenta terjadi pada waktu 3-7 hari berwarna putih bercampur merah kecoklatan. Ciri-cirinya sisa darah bercampur lendir. Yang ketiga, jenis lokea serosa terjadi pada waktu 8-14 hari berwarna kekuningan. Ciri-cirinya lebih sedikit darah dan lebih banyak serum. Juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta. Yang keempat, lokea alba pada waktu 7-14 hari berwarna putih. Ciri-cirinya mengandung leukosit, selaput lendir serviks. Yang kedelapan, jumlah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Menurut WHO pada tahun 2018, jumlah angka kematian ibu atau AKI mencapai 810 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara pada angka kematian bayi atau AKB mencapai 19 per 100 kelahiran hidup. Pada profil kesehatan tahun 2018, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara pada angka kematian bayi atau AKB mencapai 24 per 100 kelahiran hidup. Menurut Dinkes Sumut pada tahun 2018, angka kematian ibu mencapai 205 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara pada angka kematian bayi mencapai 19 per 100 kelahiran hidup. Penyebab angka kematian ibu itu yang pertama hipertensi, kejang-kejang, yang ketiga partusnya lama, yang keempat perdarahan. Kalau angka kematian bayi itu berat penyebabnya berat bayi lahir rendah atau BBLR, asfiksia, penyakit lain, atau infeksi pada bayi. Yang kesembilan ada fase aktif dan fase laten. Fase laten itu berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lamban sampai mencapai diameter 2 cm. Kalau fase aktif, pembukaan dari 4 cm sampai ke pembukaan lengkap. Fase aktif ini terbagi menjadi 3 fase lagi, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, fase deselerasi. Fase akselerasi, pembukaan dalam waktu 2 jam, itu pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Kalau fase dilatasi maksimal, itu pembukaan dalam waktu 2 jam, pembukaan menjadi cepat dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm. Kalau fase deselerasi, pembukaan kembali menjadi lamban, itu pembukaan dari 9 cm ke pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap. Yang ke-10, mengukur tafsiran berat janin atau TBJ menurut rumus Johnson-Tosek. Tafsiran berat janin sama dengan tinggi fundus uteri atau TFU dikurang N dikali 155. Jika N sama dengan 11, bila kepala janin sudah melewati spina ischiadica. Jika N sama dengan 12, bila kepala janin sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul.
jika N sama dengan 13 bila kepala janin masih floating. Sekian hasil penjelasan dari saya. Sekiranya saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua.